semuanya, kembali lagi di mata kuliah manajemen kuantitatif. Oke, pada kesempatan kali ini saya Octavia Hanimatu Zubeda, perwakilan dari kelompok 4 akan mengatur jalannya presentasi online kali ini yang dibantu oleh rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nindya Paramita, nomor absen 16. Halo, saya Udin Putasari, absen 17. Saya Putri Nadia Sampurna, absen 20. Oke, sudah cukup perkenalan dari anggota kelompok 4. Langsung saja kita membahas tentang bab kurva pembelajaran. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Lydia. Oke ya teman-teman, sebelum rekan saya menjelaskan bab pertama kurva pembelajaran, saya menginformasikan kepada teman-teman bahwa ada absensi pertama. Caranya mudah banget, kalian tinggal ketik aja nomor absen kalian, underscore nama panggilan kalian, underscore hal apa yang paling kalian kangenin waktu kuliah offline. Jangan sampai lupa ke absen guys. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kurva pembelajaran. Apa sih kurva pembelajaran itu? Yaitu merupakan suatu dasar pemikiran yang menyatakan bahwa organisasi atau orang-orang akan lebih senang mengerjakan tugasnya dengan secara berulang untuk meyakinkan dan menghasilkan hasil yang terbaik, dan terkadang juga disebut dengan kurva pengalaman. Nah, di sini pada figur E.1 menyatakan bahwa waktu perpengulangan akan menurun sesuai dengan jumlah menaiknya pengulangan. Nah, di sini ditampilkan jam kerja yang dibutuhkan untuk setiap unit dibanding dengan banyaknya unit yang akan diproduksi. Dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah unit yang berkurang pada umumnya akan mengikuti kurva eksponensial yang sejalan dengan karyawan atau sebuah perusahaan yang lebih menghasilkan banyak unit. Dengan kata lain, diperlukan bahwa waktu lebih sedikit untuk menghasilkan setiap unit tambahan yang akan diproduksi oleh perusahaan. Nah, bagaimanapun juga akan terlihat bahwa penghematan waktu untuk menyelesaikan setiap unit akan berkurang berikutnya. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa kurva pembelajaran didasarkan pada penggandaan produksi, yaitu artinya ketika produksi dilipat gandakan, maka penurunan waktu setiap unit akan mempengaruhi tingkat kurva pembelajaran. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk unit ke N didapat dari T dikali L pangkat N, di mana T merupakan biaya atau waktu per unit bagi unit pertama. L merupakan tingkat kurva pembelajaran. N merupakan banyaknya T yang dilipat gandakan. Nah, contohnya, jika untuk membuat unit pertama dari produk tertentu dibutuhkan selama waktu 10 jam kerja, dan jika terdapat kurva pembelajaran 70%, maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat unit keempat adalah 2 kali lipatnya, dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4. Oleh karena itu, rumusnya untuk mencari waktu yang diperlukan untuk membuat unit keempat yaitu dari waktu 10 jam dikalikan dengan kurva pembelajaran 0,7 dipangkatkan 2, yaitu menjadi 4,9 jam. Nah, selanjutnya penerapan kurva pembelajaran pada perusahaan manufaktur dan jasa. Nah, di sini jika suatu perusahaan berbeda akan mempunyai tingkat kurva pembelajaran yang berbeda pula. Di sini tingkat pembelajaran bervariasi tergantung pada mutu manajemen, proses, dan produk yang potensial. Untuk setiap perubahan pada proses, produk, atau karyawan akan mengganggu kurva pembelajaran. Oleh karena itu, perhatian yang khusus harus dilakukan dengan mengasumsikan bahwa kurva pembelajaran sedang berlanjut atau bersifat permanen. Nah, di sini misalkan pada tabel E.1 contoh-contoh kurva pembelajaran.
yaitu di mana misalkan rumah sakit mengikuti kurva pembelajaran sebesar 79%, dan ini melakukan penelitian selama 3 tahun dari 62 orang pasien yang melakukan cangkok jantung buatan, menyatakan bahwa setiap 3 operasi dapat mengurangi tingkat kematian per tahunnya hingga setengahnya. Dan ketika rumah sakit tersebut menghadapi tekanan baik dari perusahaan luar, perusahaan asuransi maupun pemerintah untuk menegosiasikan harga tetap untuk jasa mereka, maka kemampuan mereka untuk belajar dari pengalaman akan lebih menjadi kritis. Nah, untuk catatan, jika peningkatan kurva pembelajaran tidak dipertimbangkan ketika melakukan penjadwalan, hal ini dapat menghasilkan tenaga kerja dan fasilitas produksi akan menjadi kosong pada sebagian waktu. Nah, untuk waktu yang lebih lanjut, perusahaan dapat menolak pekerjaan tambahan sebab tidak mempertimbangkan peningkatan efisiensi mereka sendiri yang mengakibatkan dengan adanya proses pembelajaran. Nah, selain digunakan pada bidang jasa dan manufaktur, kurva pembelajaran dapat bermanfaat untuk tujuan berikut. Yang pertama, internal, untuk peramalan tenaga kerja, penjadwalan, penetapan biaya, dan anggaran. Yang kedua, eksternal, untuk negosiasi rantai pasokan, yaitu dengan menegosiasikan banyaknya biaya pemasok untuk produksi yang lebih lanjut berdasarkan ukuran pesanan. Dan yang terakhir ada strategis, yaitu merupakan evaluasi kinerja industri dan perusahaan yang termasuk biaya serta penetapan harga. Nah, secara sistematis, pendekatan kurva pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis aritmatika, yang kedua, analisis logaritma, yang ketiga, koefisien kurva pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan aritmatika. Nah, pendekatan aritmatika ini merupakan pendekatan yang paling sederhana. Dan sudah dibahas yang sebelumnya, untuk setiap kali produksi lipat 2, maka tenaga kerja per unit akan menurun dengan sebuah faktor konstan yang dikenal sebagai tingkat pembelajaran. Jika tingkat pembelajaran diketahui sebesar 80% dan unit pertama yang diproduksi membutuhkan waktu 100 jam, maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit kedua, keempat, ke-8, dan ke-16 adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk unit ke N yang akan diproduksi 1 untuk waktu unit ke N sebesar 100. Yang kedua, 80 sama dengan 0,8 dikali 100. Untuk unit keempat, 64 sama dengan 0,8 dikalikan 80. Untuk yang ke-8, 51,2 dapat dari 0,8 dikalikan 64. Selanjutnya untuk 16, 41 dapat dari 0,8 dikalikan 51,2. Nah, kami diinginkan adalah menemukan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit N, dan N merupakan suatu nilai ganda, maka pendekatan ini dapat bekerja. Analisis aritmatika tidak memberitakan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit lain. Untuk fleksibilitas inilah perlu beralih ke pendekatan logaritma. Oke, selanjutnya kita ke pengerjaan soal untuk soal I1 yang ada di modul e-book manajemen kuantitatif. Di sini sudah saya lampirkan soalnya. Aman Haynes, seorang auditor IRS Badan Pajak di Amerika Serikat, membutuhkan waktu 45 menit untuk memproses pengembalian pajak pertamanya. IRS menggunakan tingkat kurva pembelajaran 85%. Berapa lamakah waktu untuk A pengembalian kedua,
B pengembalian ke-4, dan C pengembalian ke-8. Nah, di sini saya sudah memiliki template untuk pendekatan aritmatika. Kenapa pendekatan aritmatika? Karena di sini setiap produksi itu dikalikan 2. Di sini ada pengembalian kedua, pengembalian ke-4, pengembalian ke-8. Nah, pertama kita menginputkan hal-hal yang diketahui di soal. Yang pertama, biaya atau waktu per unit bagi unit pertama. Di soal dijelaskan bahwa waktunya 45 menit. Nah, kemudian yang kedua, tingkat kurva pembelajarannya. Di soal kan sudah diketahui 85%. Nah, kemudian yang ketiga, banyaknya T yang dilipat gandakan. Di sini kita akan mencari untuk poin A dulu, yaitu pengembalian kedua. Jadi di sini T-nya, banyaknya T yang dilipat gandakan atau E-nya itu sama dengan 1. Kenapa kok 1? Karena setiap produksi yang sudah terjadi itu dilipat gandakan. Jadi kan yang produksi pertama 1 dilipat gandakan berarti kan jadi 2. Berarti kan 2 kali 1 sama dengan 2, kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita harus memasukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu sama dengan tingkat kurva pembelajaran kita kunci, kemudian dikalikan dengan biaya atau waktu per unit bagi unit pertama. Nah, sehingga hasilnya 38,25 menit. Ini saya hapus. Nah, untuk satuannya ini bergantung pada soal. Untuk biaya atau waktu ini bisa menit, bisa rupiah, bisa dolar, ataupun bisa jam. Nah, karena di sini yang diketahui menit, jadi waktu yang dibutuhkan untuk unit ke N sama dengan 38,25 menit. Kemudian di sini itu kita juga bisa mengetahui langsung untuk unit ke selanjutnya yang akan diproduksi. Jadi untuk rumusnya kan kalau ini unit pertama ya, kalau unit pertama kan berarti sama dengan ini tadi 45. Nah, untuk unit kedua ini misalkan kita belum mencari yang ini, jadi sama dengan ini tingkat atau kurva pembelajaran kita kunci, kemudian dikalikan dengan sheet yang sebelumnya atau kolom yang sebelumnya. Jadi kan kolom yang sebelumnya kan ini. Nah, kita enter. Ini nggak usah nggak usah dikunci, soalnya kan akan kita tarik ke bawah. Kita enter, kan sama hasilnya 38,25, ini 38,25. Nah, untuk hasil selanjutnya kita tinggal tarik. Oke. Jadi di sini sudah kita ketahui unit yang diproduksi mulai unit ke-1 sampai ke 1024 bergantung dengan soal yang kita akan jawab. Nah, di sini kan ditanyakan pengembalian kedua. Berarti pengembalian kedua itu kan ini 38,25. Kemudian pengembalian keempat ada 32,5125 menit. Dan pengembalian ke-8 ada 27,63 menit. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan melalui pendekatan aritmatika, di sini saya akan menjelaskan melalui pendekatan logaritma, di mana pendekatan logaritma ini memungkinkan kalian untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan tiap unit. Bedanya apa sih dengan pendekatan aritmatika? Pendekatan aritmatika memungkinkan kita untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk unit yang bernilai ganda seperti unit kedua, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kalau pendekatan logaritma ini kita bisa mengetahui waktu yang diperlukan untuk tiap unit baik bernilai ganda maupun tidak. Jadi kita bisa aja untuk mencari waktu yang diperlukan unit ketiga, kelima, kedua juga bisa, ataupun unit ke-100. Kita bisa mencarinya dengan pendekatan logaritma ini melalui rumus Tn sama dengan T1 dikali N pangkat B, di mana Tn merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit ke N, T1 sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk produksi unit pertama, N itu unit yang kita cari, dan B adalah pemiringan kurva pembelajaran atau hasil dari log dari tingkat pembelajaran dibagi dengan log 2. Nah, agar teman-teman lebih memahami mengenai pendekatan logaritma, mari kita mengerjakan soal E3 pada halaman
dengan MK 164. Di sana diketahui jika Profesor Donald Comroy membutuhkan waktu 15 menit untuk menyusun nilai ujian pertama kali dan menggunakan kurva pembelajaran 80%. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkannya untuk menilai ujian ke-25? Di sini kita mengetahui N-nya itu 25 karena Donald Comroy kan mau mengetahui berapa lamanya waktu untuk menilai ujian ke-25, di mana T1-nya itu 15 menit. Diketahui di informasi jika Donald Comroy membutuhkan waktu 15 menit untuk menyusun nilai ujian pertamanya, dan N-nya kan 25 tadi. B-nya merupakan hasil dari log 0,80 dibagi log 2. Kenapa kok log 0,80? Karena Donald Comroy menggunakan kurva pembelajaran 80%. Oh ya, teman-teman juga bisa melihat nilai B ini pada modul di tabel E2 seperti ini. Tada. Di sini diketahui jika pada tingkat kurva pembelajaran 80%, nilai B-nya itu minus 0,322. Lalu T25 sama dengan 15 dikali 25 pangkat minus 0,322. T25 sama dengan 5,32 menit. Sehingga Profesor Donald Comroy itu membutuhkan waktu sebanyak 5,32 menit untuk menilai ujian ke-25. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membantu perhitungan melalui pendekatan logaritma ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan data yang ada pada soal. Kita menggunakan soal yang sama ya, soal etika pada modul halaman MK 164. Yang pertama yaitu biaya atau waktu per unit bagi unit pertama. Tadi kan diketahui jika Donald Comroy membutuhkan waktu 15 menit untuk menilai ujian pertamanya. Tingkat kurva pembelajaran yang digunakan Donald Comroy 80%. Unit yang dicari karena yang ditanyakan adalah untuk menilai ujian ke-25, jadi N-nya itu 25. B sama dengan log dari tingkat kurva pembelajaran ini dibagi dengan log 2, sehingga akan menghasilkan minus 0,319 atau minus 0,322. Jadi TN-nya sama dengan T1 dikali dalam kurung N pangkat B sama dengan 5,3217 atau 5,32 menit. Sama kan dengan yang awal kita hitung secara manual. Oke teman-teman, masih ketemu lagi dengan aku di sesi ice breaking. Kali ini kelompok 4 bakalan ngadain ice breakingnya gampang banget. Kira-kira apa sih yang diberikan dari kelompok 4? Kalian tinggal lihat aja gambar yang akan ditampilin lewat video ini ya. Kalian simak baik-baik, oke? Aku akan ngasih kamu clue untuk menebak nama-nama kota di Indonesia loh. Kalau gambarnya aku kasih kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya? Aku beri kalian waktu 10 detik dari sekarang guys. Nah, gimana nih teman-teman yang udah lihat video yang tadi udah ditayangin dari kelompok 4? Wah, tentunya kalian udah menemukan jawabannya itu apa sih? Kata-kata apa sih yang pas dari gambar itu tadi? Aku udah nemukan jawabannya guys, masa kalian enggak? Langsung aja kalian jawab di kolom chat dengan formatan nomor absen kalian, underscore nama panggilan kalian, underscore kata yang tepat dari gambar tadi. Oke, selamat menjawab guys, semoga tidak salah. Nah, kan teman-teman barusan sudah melewati ice breaking. Tentunya teman-teman bisa lebih semangat untuk menerima materi dari kelompok 4. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode koefisiensi kurva pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita Odi tadi, bahwa pendekatan logaritma itu memungkinkan kita untuk menentukan berapa biaya atau waktu yang diperlukan untuk
memproduksi 1 unit produk. Nah, dengan menggunakan metode koefisiensi kurva pembelajaran ini, teman-teman nantinya bisa menentukan atau bisa mengetahui waktu kumulatif ataupun biaya kumulatif untuk memproduksi suatu produk. Nah, kita langsung ke persamaannya, di mana persamaan dari pendekatan koefisiensi kurva pembelajaran yaitu TN sama dengan T1 dikali C, di mana TN ini merupakan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit ke N atau unit yang kita cari, kemudian T1 jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, dan C merupakan koefisiensi kurva pembelajaran. Nah, C ini tuh sudah ada rumusnya, dan teman-teman bisa lihat tabel koefisiensi kurva pembelajaran untuk C ini di modul contoh tabel E3. Nanti di slide juga akan saya tunjukkan. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk metode koefisiensi kurva pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh soal pada e-book manajemen kuantitatif. Teman-teman bisa melihat contoh soal tersebut ataupun bisa memperhatikan di slideshow. Di sini, produsen galangan kapal Korea membutuhkan 125.000 jam kerja untuk menghasilkan beberapa kapal penarik pertama yang akan dibeli oleh perusahaan Anda, yaitu Great Lakes Incorporation. Kapal kedua dan ketiga telah diproduksi oleh perusahaan Korea dengan tingkat pembelajaran 85%. Dengan upah $40 per jam, berapakah yang Anda harapkan sebagai agen pembelian untuk membayar unit yang keempat? Oke, kita ke slide pembahasan. Di sini kita menggunakan persamaan yang saya jelaskan pada slide pertama, yaitu TN sama dengan T1 dikali dengan C. TN, ini kenapa saya tuliskan 4? Karena kita akan mencari untuk unit keempat, jam kerja untuk unit keempat. Jadi, dan T1 ini kan jam kerja untuk unit pertama, sehingga saya tuliskan 125.000 jam seperti yang tertera pada soal. Kemudian dikali dengan C, C-nya kenapa 0,723? Ini seperti pada tabel E3 tentang nilai koefisiensi ini. Nah, ini saya tunjukkan juga tabel E3. Nah, di tabel E3 ini ada koefisiensi kurva pembelajaran, di mana C itu sama dengan N pangkat log tingkat pembelajaran per log 2. Nah, kan tadi tingkat pembelajarannya itu 85%. Ini kan tingkat pembelajarannya 85% ya. Berarti kita cari yang 85%. Nah, 85% kan ini. Jadi, kita nanti akan memperhatikan angka-angka pada 85%, angka-angka pada ini. Kita tidak memperhatikan angka 70, 75, 80, maupun 90. Kita hanya memperhatikan angka yang ada di 85% ini. Nah, kemudian, tadi kan kita mencari N untuk unit keempat. Jadi, kita lihat di sini. Jadi, di baris yang ini tuh, di kolom yang ini tuh unit waktu atau N. Jadi ini unit yang kita cari. Tinggal kita cari, kan tadi kita nyari N-nya 4. Nah, N4 kan ini ya. Jadi kita tarik ke sini. Nah, yang 85% kan ini, seret. Nah, unit keempat itu ini. Nah, jadi itu ketemu C-nya itu 0,723. Nah, terus kemudian kita taruh di sini. Sehingga T4 sama dengan 125.000 jam dikali 0,723 menghasilkan 90.375 jam kerja untuk unit keempat. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membeli kapal untuk yang unit keempat itu sebesar $3.615.000. Itu dari 90.375 jam dikali dengan $40 dan menghasilkan angka sekian. Nah, untuk presentasi selanjutnya mengenai koefisiensi kumulatif akan dijelaskan oleh teman kita Hanop, yang nantinya juga akan dijelaskan mengenai penggunaan Excel. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh etika yang ada di sini. Pendekatan menggunakan koefisien kumulatif. Kita masih membahas soal contoh soal yang ada di contoh E2 ini. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya
yaitu produsen galangan kapal Korea membutuhkan 125.000 jam kerja untuk menghasilkan beberapa kapal penarik pertama yang akan dibeli oleh perusahaan Anda, yaitu Great Lakes Inn. Kapal kedua dan ketiga telah diproduksi oleh perusahaan Korea dengan tingkat pembelajaran 85% dengan upah $40 per jam. Di sini kita akan mencari berapa lama yang dibutuhkan untuk memproduksi keempat kapal. Di situ sudah saya tuliskan diketahui C-nya itu 3,345. Kok bisa tahu sih 3,345? Kita melihat pada tabel E3. Bentar ya guys. Nah, di situ kan terdapat tabel koefisien kurva pembelajaran. Di situ sudah terdapat angka tingkat pembelajaran, sudah diketahui mulai dari 70%, 75%, 80%, 85%, dan 90%. Di situ sudah diketahui unit waktu N-nya itu per unitnya itu 1 sampai 50. Ada unit waktu sama waktu total. Nah, kita fokus pada unit keempat karena kita mencari waktu pada unit keempat. Kita fokus pada unit waktu ke N-nya itu 4. Kita lihat ke arah kanan, kita fokus pada waktu total pada tingkat pembelajaran 85% karena sudah diketahui di soal. Nah, kita menemukan angka 3,345. Kita tulis kembali lagi di sini. Jadi kita tulis 3,345. N-nya yaitu 4, sudah jelas karena kita mencari produksi keempat kapal. T1 itu sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama. T1-nya sudah diketahui di soal yaitu 125.000 jam kerja. Yang ditanyakan yaitu TN. Langsung kita jawab aja dengan rumus TN sama dengan T1 dikalikan J, T4 sama dengan 125.000 jam dikalikan dengan 3,345 dan hasilnya ketemu 418.125 jam untuk keempat kapal. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan contoh E4 yaitu merevisi perkiraan kurva pembelajaran. Kita masih membahas soal kapal tadi. Great Lakes Inn percaya bahwa kondisi yang tidak lazim dalam proses produksi kapal pertama pada contoh E2 menyiratkan bahwa perkiraan waktu 125.000 jam tidaklah sah sebagai dasar perhitungan waktu yang diperlukan untuk memproduksi kapal ketiga. Kapal ketiga diselesaikan dalam waktu 100.000 jam. Perlu dilakukan peninjauan ulang atas perkiraan kapal pertama. Langsung saja kita simak. Kalian bisa menyimak juga di modul MK 158. Nah, gimana caranya? Jadi, untuk menyelesaikan perkiraan tinjauan ulang untuk kapal pertama, kembali pada tabel ketiga. Di situ kan sudah tertulis nih, C-nya itu 0,773. Kita dapatkan pada tabel E3 tadi. Kita fokus pada unit N-nya itu 3. Lalu kita cari unit waktu pada tingkat pembelajaran 85. Di situ tertera angka 0,773. Untuk menemukan perkiraan revisinya, waktu aktual untuk kapal ketiga yaitu 100.000 jam, sudah diketahui di soal, dan dibagikan dengan koefisien kurva pembelajarannya, yaitu C-nya 0,773. Kita tinggal bagikan aja 100.000 dibagi dengan 0,773 dan hasilnya ketemu 129,366 jam. Kita masih membahas E4, jadi di situ ada latihan pembelajaran masih sama di MK 158. Saya bacakan aja ya. Di situ kan tertera soal kapal keempat baru diselesaikan dalam 90.000 jam.
Delik berpendapat bahwa tingkat pembelajaran yang tepat adalah 85%, tetapi perusahaan tersebut tidak yakin dengan waktu 125.000 jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kapal pertama. Yang ditanyakan di sini yaitu carilah perkiraan revisi untuk kapal pertama. Di situ udah ada jawabannya, 481 jam. Perhitungannya yaitu 90.000 dibagikan dengan 0,723. Kan di sini kapal keempat baru diselesaikan dalam 90.000 jam. Nah, 0,723 ini kita dapat juga, kita lihat pada tabel itu. Unit keempat, lalu ke unit waktu. Nah, di sini kan sudah tertera 0,723. Tinggal kita masukkan aja di sini dan kita bagikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masih sama di contoh I2 dan I3 tadi menggunakan Excel. Gimana cara menemukan waktu. Oke, kita akan menginput data di sini. Ada informasi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama. Oh ya, teman-teman kalian juga bisa melihat di MK 156 sampai 157. Di soal E2 itu sudah diketahui T1-nya 125.000 jam. Lalu tingkat kurva pembelajarannya 85% pada unit keempat. Lalu J-nya kita lihat pada tabel I3. Kita fokus di unit keempat pada tingkat pembelajaran 85%. Di situ kita lihat unit waktunya tertera angka 0,723. Selanjutnya kita lihat informasi di waktu totalnya 3,345. Untuk biayanya sudah diketahui di soal E2 dengan upah $40 per jam. Sekarang kita tinggal memasukkan rumusnya saat kita mencari jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit keempat. Sama dengan biaya T1 kita kalikan dengan ini C yang unit waktu 0,723. Oke, ya. Lalu kita mencari biaya untuk produksi produk keempat. Dan rumus sama dengan biaya 40.000 kita kalikan dengan jumlah waktu. Oke, sudah. Lalu yang terakhir di contoh E3 itu kita mencari waktu yang dibutuhkan untuk keempat kapal. Jadi kita tinggal memasukkan T1 dikalikan dengan dan oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal untuk E2. Di sini sudah saya tuliskan untuk soalnya. Jadi, jika Profesor Donna Conroy membutuhkan waktu 15 menit untuk menyusun nilai ujian pertama kali dan mengikuti kurva pembelajaran 80%, berapakah waktu yang dibutuhkannya untuk... Selanjutnya yaitu implikasi strategis kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran ini berhubungan dengan perencanaan strategis. Teman-teman bisa lihat pada figur E2 di halaman MK 159. Jika suatu perusahaan itu percaya garis biayanya itu ditentukan pada biaya perusahaan dan harga industri itu ditandai dengan titik yang terputus-putus ini, maka jika perusahaan menginginkan keuntungan, biayanya itu harus pada titik B atau titik A. Sedangkan jika biaya perusahaan pada titik C
perusahaan itu akan mengalami kerugian karena biaya perusahaannya ini di atas dari harga industri. Tentunya perusahaan itu harus menurunkan biayanya pada titik A ataupun titik B. Perusahaan tidak dapat menurunkan biaya secara otomatis. Mereka memerlukan beberapa strategi. Di antaranya, dapat menerapkan harga yang agresif. Yang kedua, berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya secara berkelanjutan. Yang ketiga, membagi pengalaman. Yang keempat, menjaga kapasitas dapat tumbuh di atas permintaan. Biaya dapat turun saat perusahaan mengejar kurva pembelajaran, tetapi volume harus ditingkatkan agar kurva pembelajaran itu tetap ada. Pesaing yang lemah adalah pesaing yang kurang modal. Mereka terjebak dalam biaya yang mahal atau tidak memahami logika kurva pembelajaran. Sedangkan pesaing yang lemah adalah pesaing yang dapat mengendalikan biaya mereka. Mereka memiliki keuangan yang tinggi untuk investasi yang diperlukan dan memiliki catatan menggunakan strategi kurva pembelajaran. Jika kita menghadapi pesaing kuat hanya dengan perang harga, itu akan menguntungkan di sisi konsumennya saja, sedangkan perusahaan akan dirugikan. Lalu ada keterbatasan kurva pembelajaran. Jadi sebelum kita menggunakan kurva pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan untuk setiap organisasi. Tentunya setiap perusahaan itu memiliki strategi dan aktivitas yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menerapkan kurva pembelajaran perusahaan lain di perusahaan kita karena itu belum tentu sesuai dengan perusahaan kita. Yang kedua, kurva pembelajaran berdasarkan pada waktu yang diperlukan untuk produksi unit awal, sehingga perusahaan harus memiliki waktu yang akurat untuk waktu yang diperlukan setiap produksi. Yang ketiga, segala perubahan pada karyawan, desain, atau prosedur dapat mengubah kurva pembelajaran. Yang keempat, sementara para pekerja dan proses membaik, kurva yang sama tidak selalu dapat diterapkan bagi tenaga kerja, tidak langsung dan bahan mentah. Yang kelima, budaya kerja, ketersediaan sumber daya, dan perubahan dalam proses bisa mengubah kurva pembelajaran. Misalnya saja, ketika kita memproduksi donat. Jika kita memproduksi donat pada kegiatan sehari-hari, tentu akan berbeda jika kita memproduksi donat di bulan Ramadan misalnya. Jika perusahaan itu menetapkan bonus pada waktu bulan Ramadan, tentunya para karyawan memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan produktivitas mereka, sehingga akan terjadi perubahan waktu dalam menghasilkan setiap unit. Ketika waktunya ini berubah, kita harus merevisi ulang seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, Okta. Oke, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4. Bila ada tutur kata maupun penjelasan yang kurang tepat maupun kurang jelas, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup acara kali ini, saya punya pantun buat teman-teman dan Bu Ima. Bunga melati harum mewangi, wanginya sampai di ujung jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang kalian berikan. Kalian jangan lupa absen ya guys, dengan cara ketik nomor absen kalian, underscore nama panggilan kalian, underscore status kalian saat ini. Status kalian saat ini tuh kalian bisa nyebutin status kalian sekarang itu kayak Backstreet, LDR, OTW halal, maupun apapun itu, terserah kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya guys. See you all. Dadah!